Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibnu Andreas dengan NPM 2253025002 dari kelas PTI 2022B. Di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini berdasarkan materi yang telah dipelajari, silakan Anda membuat rekaman video penjelasan satu materi yang Anda kuasai. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi keempat tentang desain user interface atau UI. Baik, yang pertama di sini ada definisi. Untuk definisi, desain atau perancangan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang telah terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Sementara untuk UI atau user interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Lalu untuk secara keseluruhannya, desain user interface yaitu desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi, mobile, aplikasi perangkat lunak, dan maupun situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya, bahwa desain antarmuka atau user interface adalah desain masukan atau input yang akan digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan desain UI. Dari penggunaan desain interface ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan antarmuka atau interface yang ada pada layar komputer. User design interface ini bukan lagi hanya sebatas pada tampilan, tetapi juga mencakup suara dan gerakan tubuh. Voice recognition merupakan salah satu desain interface yang melibatkan suara, aplikasi yang sudah diterapkan ke dalam Google Translate, sehingga kita tidak perlu untuk mengetik kata-kata yang kita ingin terjemahkan gitu. Selanjutnya contoh lainnya adalah gerakan tubuh yang ada dalam video game WII. Mungkin sudah senang atau sudah tahu dengan device di mana yang kita pegang adalah suatu remote untuk mendeteksi setiap gerakan yang kita lakukan. Selanjutnya tujuannya yaitu merancang interface yang efektif untuk sistem perangkat lunak. Efektif artinya siap digunakan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan penggunanya. Pengguna seringkali menilai sistem dari interface, bukan dari fungsinya, melainkan dari user interface-nya. Jika desain user interface buruk, maka hal ini sering menjadi alasan untuk tidak menggunakan software tersebut. Dari tahun ke tahun juga teknologi berkembang sangat pesat. Oleh sebab itu, pengembangan dari Human Computer Interface atau HCI menjadi sangat penting bagi seorang analis untuk merancang atau menciptakan suatu software, di mana harus memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar seperti user-friendly dan user-oriented. Nah, di sini selanjutnya ada prinsip dasar user interface. Yang pertama adalah product compatibility. Sebuah aplikasi antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Contohnya yaitu aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Lalu ada task compatibility, sebuah aplikasi antarmuka yang mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tetapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan berpikir. Proses dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contohnya seperti user hanya klik setup, tekan tombol next, 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 dan finish, lalu OK untuk menginstal suatu software. Lalu simplicity, yang tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik.
Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. Dan banyaknya user lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. Lalu selanjutnya ada responsiveness teknologi. Komputer semakin maju sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Aplikasi yang dibangun pun harus mempunyai reaksi tanggap dan yang cepat terhadap perintah dari user. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis dan tidak mau diganggu. Lalu ada invisible teknologi. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Contohnya, sebuah aplikasi yang mempunyai voice recognition sebagai media inputan pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Lalu ada easy of learning and ease of use, yaitu kemudahan dalam mengoperasikan aplikasinya hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudahan dalam memahami ikon, menu-menu, alur data aplikasi, dan sebagainya. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Sehingga saat itu aplikasi engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contohnya yaitu ada penerapan warna, struktur, menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal itu didasarkan pada karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam hal memprediksi. Contohnya keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, dan Microsoft Access hampir sama semua. Lalu selanjutnya ada flexibility atau fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Aplikasi engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Sebagai contohnya adalah menu hotkey atau model dialog yang lainnya. Lalu prinsip dasar user interface selanjutnya yaitu direct manipulation user. Berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapkannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user atau pengguna yang suka merubah-rubah atau mempunyai rasa bosan. Contoh, tampilan warnanya sesuai dengan keinginan, misalnya pink. Pada window bisa dirubah melalui desktop properties. Tampilan skin Winamp bisa dirubah dan lain-lain. Lalu ada kontrol. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang sangat biasa bagi user. Akan tetapi hal itu kita dapat mengganggu sistem dan akan berakibat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter saja. Informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, aplikasi engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal tersebut itu. Nah, di sini selanjutnya ada prinsip perancangan UI. Yang pertama yaitu ada user familiarity atau mudah dikenali. Menggunakan istilah, konsep, dan kebiasaan user, bukan komputer. Misalnya, sistem perkantoran gunakan istilah letters, documents, folder, bukan directories, file, ataupun identifiers. Lalu selanjutnya ada konsistensi atau konsisten dalam operasi dan istilah di seluruh sistem, sehingga tidak membingungkan. Misalnya layout menu di OpenOffice mirip dengan layout menu di Mrs. Office. Lalu ada minimal surprise dan tidak membuat user kaget ini. Maksudnya adalah operasi bisa diduga, prosesnya berdasarkan perintah yang disediakan. Lebih sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Lalu selanjutnya ada recoverability atau pemilihan. Recoverability ada dua macam. Yang pertama ada confirmation of destructive action atau konfirmasi terhadap aksi yang merusak dan ketersediaan fasilitas pembatalan atau undo.
Lalu ada user guidance atau bantuan, yaitu ada sistem manual online, menu help, the caption, pedicon pada ikon khusus tersedia. Lalu yang terakhir ada user diversity atau keberagaman. Fasilitas interaksi untuk tipe user yang berbeda disediakan, misalnya ukuran huruf yang bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, lalu selanjutnya apa aja sih jenis user interface atau UI? Yang pertama adalah Command Line Interface atau CLI. Nah, tipe yang ini antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna menyalakan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Lalu yang kedua, Graphical User Interface atau GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik seperti ikon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk atau pointing device seperti mouse atau trackball. Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas dalam konsep WIMP atau window, icon, menu, dan pointing device. Nah, selanjutnya yaitu apa saja komponen-komponen dari UI. Yang pertama adalah tata letak atau penempatan elemen UI yang digunakan. Lalu ada warna-warna dari desain antarmuka secara umum. Selanjutnya ada tipografi atau kombinasi huruf yang digunakan di user interface. Dan yang terakhir ada grafik atau icon yang digunakan sebagai ilustrasi penggunaan dari sistem. Nah, ini adalah tips-tips untuk user interface. Kunci dari sebuah desain antarmuka, user interface, website, atau aplikasi yang bagus atau menarik adalah kemudahan pengguna dalam menggunakannya. Nah, di sini ada tips-tipsnya. Yang pertama yaitu ketahui karakteristik pengguna. Ketahui apa keahlian dan pengalaman pengguna. Ketahui apa yang mereka inginkan. Dan jangan terlalu mengikuti desain antarmuka yang trendy atau menambahkan fitur baru hanya karena takut dikalahkan dan dalam kompetisi. Utamakan kebutuhan pengguna agar bisa membuat desain antarmuka atau user interface yang sesuai dengan pengguna. Lalu ada pecahkan masalah. Kita tidak perlu berusaha menciptakan hal-hal yang baru. Misalnya jika seseorang pengguna ingin memilih item dari sebuah list, sudah ada cara untuk melakukannya. Seperti kita mengecek checkbox misalnya, jangan menciptakan sesuatu agar dibilang berbeda. Gunakan metode yang sudah ada agar penggunanya langsung akrab dengan desain antarmuka user interface yang kita buat. Nah, selanjutnya yaitu ada tetap konsisten. Pengguna butuh konsistensi, yang artinya ketika mereka tahu cara menggunakan sesuatu, mereka dapat melakukannya kembali. Desain antarmuka atau user interface yang konsisten membantu pengguna mengerti bagaimana sesuatu akan bekerja, pada akhirnya meningkatkan efisiensi mereka. Lalu ada penempatan atau layout. Tujuan pertama dalam membuat desain antarmuka atau user interface adalah pengguna nanti tidak disulitkan dalam menjelajah isi website atau aplikasi. Nah, lalu yaitu ada toleransi kesalahan pengguna. Ya, mungkin sebagus-bagusnya atau sejelas-jelasnya desain, pengguna bisa melakukan kesalahan. Desain antarmuka user interface harus bisa mentolerir kesalahan mereka. Jika terjadi error karena pengguna, beri pesan yang dapat dimengerti pengguna bahwa pengguna melakukan kesalahan dan pastikan mereka tahu cara mencegah error tersebut sebelum terjadi kembali. Lalu selanjutnya ada buatlah sederhana. Desain antarmuka user interface yang bagus adalah jika di dalamnya tidak terdapat elemen yang tidak diperlukan. Elemen yang diperlukan malah terlihat singkat dan nyambung. Nah, baik, mungkin itu saja materi tentang user interface desain dari saya. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menampilkan tentang user interface pada mata kuliah materi yang sebelumnya. Di sini yaitu tugas kelompok, saya sudah pernah membuat contoh dari user interface untuk aplikasi yang kami buat, yaitu bernama Cemerja.
Nah, di sini adalah untuk desain user interface dari aplikasi Cemerja. Yang pertama itu ada daftar, lalu untuk klik mulai, selamat datang di aplikasi Cemerja. Nah, lalu ada ragam dialog yang berbasis icon, yaitu ada menu kursus dan menu rekomendasi. Lalu ada icon home di bawah itu untuk menu kursus dan menu profile. Nah, ini adalah bahasa ragam dialog yang digunakan, yaitu ada HTML, baik, mungkin cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.